dengan saya dalam channel YouTube Arena Rina. Arena berbagi ilmu seputar kajian sosiologi dan kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan bahas mengenai media pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data lapangan atau data primer, biasanya peneliti memiliki cara yang berbeda-beda. Pada dasarnya, terdapat dua model pengumpulan data primer, yaitu wawancara yang dipandu oleh interviewer, dan yang kedua, kuesioner atau angket yang diisi sendiri oleh responden. Wawancara yang dipandu oleh interviewer bisa juga dilengkapi dengan bagian-bagian yang harus diisi sendiri oleh responden. Model pengumpulan data seperti ini biasa disebut dengan pengisian kuesioner oleh responden yang didampingi oleh interviewer. Wawancara model ini memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan terdapat di kuesioner, sedangkan interviewer cukup mendampingi. Model pengumpulan data, baik yang dipandu oleh interviewer atau diisi sendiri oleh responden, tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa manfaat jika kita menyuruh interviewer untuk memandu suatu wawancara dalam kegiatan pengumpulan data lapangan. Yang pertama, yaitu interviewer bisa memberi respon pada pertanyaan tidak dimengerti oleh responden. Walaupun kuesioner sudah disusun dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kadang tanpa disadari pertanyaan yang telah disusun di kuesioner masih mengandung keraguan-keraguan bagi responden. Untuk itu, sangat bermanfaat bila wawancara dipandu oleh interviewer sehingga interviewer bisa memberi respon kepada responden. Kedua, kesalahpahaman terhadap suatu pertanyaan bisa dikoreksi. Interviewer kadang bisa mengetahui bahwa responden salah dalam memahami suatu pertanyaan melalui jawaban yang diberikan. Hal ini disebabkan jawaban yang diberikan responden tidak konsisten dengan jawaban sebelumnya. Misalnya, kita melakukan penelitian tentang respon masyarakat terhadap PSBB. Pada pertanyaan sebelumnya, responden sudah menjawab mematuhi semua aturan dan kebijakan PSBB. Namun ketika ada pertanyaan lanjutan, apakah responden bepergian keluar rumah untuk kegiatan wisata? Responden menjawab kadang-kadang. Nah, di sini terlihat ada jawaban yang tidak konsisten dari responden dan perlu dikoreksi oleh interviewer. Yang ketiga, yaitu responden bisa didorong untuk menjawab lebih dalam dari pertanyaan terbuka. Wawancara yang dipandu oleh interviewer bisa dilakukan dengan 3 tahap atau 3 metode. Yang pertama, yaitu wawancara secara tatap muka langsung atau face to face. Yang kedua, yaitu wawancara melalui telepon. Yang ketiga, wawancara dilakukan dengan komputer. Wawancara tatap muka secara langsung atau face to face dilakukan dengan cara interviewer mendatangi responden, kemudian melakukan proses tanya jawab. Wawancara tatap muka secara langsung masih mendominasi model pengumpulan data hingga saat ini, walaupun survei online berbasis web sudah banyak dilakukan oleh peneliti maupun oleh mahasiswa. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan wawancara tatap muka secara langsung. Kelebihannya, memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. Kemudian mengklarifikasi keraguan, peneliti dapat memberi isyarat nonverbal dari responden. Kemudian memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah, menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Sementara kelemahannya, kemungkinan jawaban responden bisa bias karena terpengaruh pewawancara dan memerlukan banyak biaya dan tenaga jika jumlah responden relatif banyak dan lokasi wawancara itu terpencar di beberapa wilayah. Kuesioner yang disampaikan melalui telepon dilakukan dengan cara peneliti memilih respon yang dibutuhkan, kemudian proses wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon, bisa telepon rumah ataupun telepon genggam. Kelebihan model ini dapat menjangkau responden yang letak geografisnya terpencar. Biaya relatif lebih murah, tenaga yang diperlukan relatif sedikit, serta waktu yang diperlukan lebih cepat. Kemudian kelebihannya, responden lebih siap dalam berdiskusi tentang hal-hal sensitif, misalnya masalah kesehatan, dibandingkan dengan bertatap muka langsung dengan interviewer. Sedangkan kelemahannya, pewawancara tidak dapat mengamati ekspresi responden yang pada kondisi tertentu yang diperlukan untuk meyakinkan apakah jawaban responden sesuai dengan fakta. Kelemahan berikutnya, responden dapat mengakhiri wawancara tanpa peringatan dan penjelasan dengan menutup telepon. Kemudian, terbatasnya jumlah dan waktu untuk bertanya. Biasanya setiap wawancara durasinya hanya 10 menit ataupun lebih. Model pengumpulan data yang kedua, yaitu wawancara yang diisi sendiri oleh responden. Model pengisian sendiri, baik dalam bentuk lembaran kuesioner ataupun berbasis elektronik, lebih murah dibandingkan dengan wawancara yang membutuhkan kehadiran interviewer. Model pengumpulan data ini sangat mengandalkan partisipasi dari responden.
Sedangkan kesulitannya adalah dalam mencari sampel yang benar-benar mewakili populasi ketika pemilihan sampel sendiri. Model wawancara diisi sendiri oleh responden terbagi dua macam, yaitu kuesioner yang ditulis dan yang kedua pengisian kuesioner berbasis web. Kuesioner yang ditulis. Lembaran kuesioner yang diisi sendiri oleh responden biasanya dikirim melalui surat. Peneliti mencetak kuesioner, kemudian mengirim kepada responden, bisa melalui pos. Setelah kuesioner diisi, responden mengirim kuesioner tersebut kembali kepada peneliti. Tentunya, model pengisian kuesioner yang ditulis sendiri oleh responden memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah responden memiliki waktu untuk membaca pertanyaan dan mempertimbangkan jawabannya. Kelebihan lainnya, materi deskripsi dapat dimasukkan untuk evaluasi. Sementara kelemahannya adalah kemungkinan responden tidak mengisi dan mengirim kembali kuesioner kepada peneliti. Kelemahan lainnya, kemungkinan responden tidak membaca seluruh pertanyaan sebelum menjawab. Kelemahannya juga yaitu kesulitan untuk mengawasi siapa sebenarnya yang mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner berbasis web. Pengisian kuesioner berbasis web banyak dimanfaatkan peneliti saat ini. Respon responden dalam pengisian kuesioner berbasis web lebih cepat dibandingkan dengan wawancara melalui telepon atau pengiriman kuesioner melalui pos. Karena kuesioner berbasis web memiliki daya tarik visual dan membuat responden merasa lebih nyaman. Namun kelemahan pengisian kuesioner model ini, kemungkinan responden tidak mengisi jawaban dengan sungguh-sungguh dan kadang responden tidak mau memberi jawaban detail dari pertanyaan terbuka. Pada situasi pasca pandemi COVID-19 saat ini, yang masih mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak, pengisian model kuesioner sendiri oleh responden dengan memanfaatkan media web ataupun online, ataupun melalui telepon dapat menjadi pertimbangan dalam kegiatan pengumpulan data lapangan. Peneliti ataupun mahasiswa dapat mengumpulkan data primer dengan cara mengirim tautan atau link kepada orang-orang yang menjadi objek penelitian. Salah satu platform untuk membuat kuesioner yang cukup baik dan representatif adalah dengan memanfaatkan Google Form. Sekian penjelasan terkait media pengumpulan data, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sahabat sosiologi.